Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan. Mari semua, sebelum kita memulai proses pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Berdoa mulai. Teman-teman semua, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai tentang pendapatan nasional. Adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari pendapatan itu sendiri. Yang kedua, manfaat dari adanya pendapatan nasional. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Dan yang terakhir yaitu perhitungan atau metode pendapatan nasional. Materi yang pertama yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional berasal dari 2 suku kata. Yang pertama yaitu pendapatan. Yang kedua yaitu nasional. Pendapatan di masyarakat sering sekali disalahartikan atau memiliki makna, yaitu ada yang dinamakan gaji ataupun upah. Padahal antara gaji, upah, dan pendapatan nasional itu sendiri itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Gaji itu memiliki arti suatu penghasilan yang diperoleh oleh seseorang setelah mereka melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan upah itu merupakan suatu penghasilan yang diperoleh oleh seseorang atau kelompok dari jumlah besaran dari kuantitas yang ia kerjakan. Sedangkan pendapatan itu sendiri memiliki arti sejumlah rata-rata penghasilan yang diperoleh oleh suatu individu atau kelompok pada suatu periode tertentu. Sedangkan nasional yaitu merupakan suatu wilayah secara keseluruhan yang ada dalam suatu negara. Oleh karena itu, sudah jelas pendapatan nasional memiliki arti sejumlah rata-rata pendapatan atau penghasilan yang diperoleh oleh suatu negara pada suatu periode tertentu. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum pendapatan nasional kita hitung yang ada pada sebuah negara. Kita tahu bahwasanya dalam kegiatan ekonomi, sebuah faktor produksi itu bisa berjalan karena ada 3 faktor. Yang pertama yaitu rumah tangga. Rumah tangga di sini akan menyediakan beberapa faktor produksi seperti halnya modal, skill, dan bahan-bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sedangkan dalam perusahaan juga melakukan kegiatan produksi seperti halnya memproses dari barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Dan yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah juga
melakukan sebuah kegiatan produksi, di mana kegiatan produksi ini dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Salah satu contohnya yang kita ketahui bahwasanya adanya perusahaan milik negara yang kita kenal dengan istilah BUMN. Selanjutnya, yang kedua, yaitu mengenai manfaat pendapatan nasional. Ada banyak sekali manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, yaitu mengenai tentang efisiensi dari adanya sumber daya. Maksud di sini, dari istilah efisiensi sumber daya ini merupakan suatu hal atau suatu kegiatan untuk memaksimalkan bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau pemerintah ataupun rumah tangga dalam memaksimalkan sumber daya alam yang ia miliki dan sumber daya manusia yang ia kelola. Dengan pemaksimalan tersebut, maka secara otomatis akan muncul manfaat yang kedua, yaitu tentang produktivitas. Produktivitas merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk mengoptimalkan suatu kegiatan produksi. Oleh karena itulah, dengan adanya optimalisasi dari kegiatan produksi tersebut, maka secara otomatis baik itu rumah tangga, pemerintah, ataupun perusahaan akan memperoleh laba yang dihasilkan. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan atau pemerintah ataupun juga rumah tangga, maka akan secara otomatis pula akan terjadi sebuah kemakmuran. Oleh karena itulah, manfaat yang ketiga, kemakmuran menjadi hal yang akan menjadi prioritas dari adanya pendapatan nasional itu sendiri. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional itu sendiri. Yang pertama, yaitu mengenai tentang keseluruhan permintaan dan penawaran. Kita tahu bahwasanya permintaan merupakan suatu keinginan yang diinginkan oleh konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Sedangkan penawaran itu sendiri sejumlah barang yang ditawarkan dari produsen kepada konsumen. Setelah kita tahu bahwasanya permintaan merupakan keinginan, berarti ketika keinginan dari permintaan yang ada di masyarakat itu naik, maka secara otomatis pendapatan nasional dari adanya permintaan barang ataupun jasa yang diinginkan oleh masyarakat akan berdampak pada pendapatan nasional itu sendiri. Begitu juga penawaran yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin banyak penawaran yang dilakukan oleh perusahaan, maka secara otomatis pula perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, pendapatan nasional akan terjadi kenaikan pendapatan. Dengan demikian, permintaan dan penawaran bisa mempengaruhi pendapatan nasional itu sendiri. Yang kedua, yaitu konsumsi dan tabungan. Kita tahu bahwasanya konsumsi merupakan suatu kegiatan menghabiskan barang atau jasa.
Tabungan merupakan suatu pendapatan yang tidak digunakan untuk kegiatan konsumsi. Pada kasus ini, bahwasanya ketika konsumsi masyarakat naik dan tabungan naik, maka secara otomatis akan terjadi peningkatan pendapatan nasional. Kenaikan konsumsi dan tabungan yang ada di masyarakat itu bisa terjadi kalau seandainya kita sebagai masyarakat, baik peran kita sebagai rumah tangga produksi maupun peran kita sebagai pemerintah dan peran kita sebagai seorang pengusaha dapat meningkatkan produktivitas yang ada pada sumber dayanya, baik itu berupa sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya. Oleh karena itulah akan terjadi peningkatan pendapatan nasional, baik dari sektor konsumsi ataupun sektor tabungan. Oleh karena itulah, faktor yang ketiga dari faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yaitu investasi. Investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk melakukan atau menyisihkan bagian dari penghasilan yang ia peroleh untuk ditempatkan kepada sesuatu yang ia inginkan. Sesuatu tersebut bisa berupa aset ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya investasi yang dilakukan baik itu oleh rumah tangga ataupun pemerintah dan juga perusahaan, maka secara otomatis peningkatan pendapatan nasional bisa diwujudkan.